Datang di kuliah rekayasa protokol. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10, yang berarti kita tinggal 4 pertemuan lagi sampai akhir semester kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dua tahapan yang penting dalam pengembangan protokol, yaitu implementasi dan pengujian. Dua fase ini dilakukan setelah kita memastikan spesifikasi protokol sudah ditetapkan dengan baik dengan menggunakan desain, verifikasi, dan penilaian kinerja yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan implementasi. Baik, implementasi dilakukan setelah seluruh proses desain dan verifikasi untuk rancangan protokol dilaksanakan. Artinya, pada tahap ini kita sudah memiliki spesifikasi protokol yang sudah lengkap dan sudah baik. Jadi kita sudah punya misalkan time sequence diagramnya, atau kita sudah punya state diagram yang menjelaskan bagaimana protokol itu terlaksana atau dijalankan. Nah, pada fase implementasi ini tujuan kita adalah kita mencoba membuat kode atau perangkat lunak yang menerapkan si protokol tersebut. Tentu saja ini hanya prototipe, jadi bukanlah perangkat lunak yang akan digunakan secara nyata di suatu sistem operasi yang sebenarnya, tetapi merupakan kita baru membuat prototipe untuk melihat apakah protokol kita itu bisa berjalan di dunia komputer dengan baik. Nah, perlu diingat juga bahwa perangkat lunak yang kita kembangkan itu bukanlah perangkat lunak yang lengkap seperti yang biasa kita kembangkan selama ini atau yang Anda pelajari selama ini, melainkan hanya merupakan suatu bagian kecil. Ingat bahwa protokol ini nanti harus diterapkan oleh aplikasi lain. Jadi apa yang kita buat di fase implementasi itu lebih seperti library atau add-on yang nanti bisa ditambahkan apakah ke sistem operasi ataukah ke aplikasi itu sendiri. Nah, implementasi sendiri pekerjaan utamanya kita melakukan pemetaan fungsi dalam rancangan kita. Misalnya kita punya dalam spesifikasi protokol kita itu fungsi katakanlah error control. Nah, kita harus memetakan bagaimana fungsi error control di spesifikasi itu diterapkan di dalam suatu target kita. Nah, di sini pasti kita implementasi itu akan memilih bahasa pemrograman apa yang kita gunakan, sistem operasi apa yang kita gunakan, dan semua ini kita sebut sebagai sistem target. Nah, pemetaan ini harus kita lakukan supaya protokol bisa berjalan dengan baik di dunia nyata. Dan ini pemilihan sistem target itu sangat tergantung keluasan dari rencana implementasi protokol kita, di mana protokol kita ingin diterapkan. Sebaik mungkin bahwa protokol itu bisa diterapkan dimanapun terlepas dari sistem operasi atau bahasa pemrogramannya. Dan tentu saja untuk setiap bahasa pemrograman kita perlu memetakan lagi fungsi-fungsi yang sudah kita siapkan di fungsi protokol itu ke masing-masing bahasa pemrograman. Nah, ini mungkin contohnya. Kalau kita bicara misalnya kita mengirimkan sinyal SYN ke lawan. Nah, ini kan adalah fungsi dalam desain kita, bahwa kita mengirimkan sinyal SYN dengan sequence number 1 ke dalam ke target komputer. Nah, ini kita petakan ke dalam bahasa pemrograman. Contoh, misalnya kita diimplementasikan ke Java. Nah, satu baris yang sederhana ini, kita harus tahu bagaimana mengimplementasikannya di dalam Java yang ternyata lebih dari satu baris. Contoh, ini adalah datanya, kita buat misalnya jadi seperti ini, SYN_1. Kemudian, ternyata untuk mengirimkan datanya, kita membutuhkan beberapa baris kode. Nah, pemetaan seperti inilah yang harus kita terapkan pada saat implementasi awal. Jadi, kita membuat print writer, kemudian kita melakukan print line agar data tersebut dikirimkan ke pihak lawan. Dan demikian juga untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Kita harus memetakan
bagaimana si desain ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, tentu saja itu semua membutuhkan desain lagi. Jadi di sini kita pasti ada satu lagi desain implementasi. Kalau kita lihat di waterfall yang kita bahas 2 minggu yang lalu, ada satu fase di mana kita melakukan perancangan implementasi atau desain implementasi, implementation design. Tujuannya adalah tadi melakukan pemetaan bahwa fungsi-fungsi dalam protokol itu diterjemahkan seperti apa ke bahasa pemrograman yang kita target. Tentu saja rancangannya sangat tergantung pada bahasa pemrograman atau sistem operasi yang nanti kita pilih. Hasil dari desain implementasi ini akan lebih familiar bagi kita karena hasilnya bisa berupa sebenarnya flowchart dan struktur data yang digunakan dalam perangkat lunak tersebut. Jadi di sini pasti kita menggunakan flowchart karena protokol dijalankan tidak dalam bentuk object oriented melainkan dalam bentuk suatu algoritma yang nyata. Nah, dalam tahapan implementasi ini kita akan melakukan ada 2 fase atau 2 langkah yang dilakukan, yaitu pertama adalah protokol coding. Di sini kita melakukan pengkodean perangkat lunak tersebut untuk menjalankan protokol. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Misalnya kalau kita memiliki timer untuk mekanisme timeout, maka kita harus menerapkan timernya dan manajemen memori juga harus diperhatikan karena protokol tidak boleh memakan memori yang terlalu besar. Jadi kode-kode sama struktur data itu harus kita pilih dengan sangat baik sehingga meminimalkan penggunaan memori. Nah, selanjutnya setelah kode protokol ini kita punya, selanjutnya kita akan melakukan eksekusi di lingkungan tertentu. Di sini kita melakukan pemilihan bagaimana protokol itu bisa diintegrasikan dalam lingkungan komputasi. Dalam artinya seperti ini. Anda harus memilih bagaimana nanti protokol itu bisa digunakan oleh komputer. Kita akan bahas ini akan lebih lanjut selanjutnya. Nah, integrasi dengan lingkungan komputasi itu bisa dilakukan dalam 3 bentuk. Pertama, kita bisa integrasikan ke dalam sistem operasi. Di sini berarti perangkat lunak yang tadi kita gunakan, yang kita kembangkan, itu akan kita buat sebagai bagian dari sistem operasi, yang kita simpan sebagai library di sistem operasi. Sebagai contoh, misalnya kalau kita menggunakan Windows, berarti kita akan membuat si protokol kita itu sebagai suatu file DLL, yaitu Dynamic Library Link, yang disimpan di, katakanlah di sistem 32, folder sistem 32. Nanti aplikasi apapun yang akan menggunakan protokol ini tinggal memanggil library tersebut dari sistem operasi, sehingga aplikasi nanti yang dikembangkan untuk menggunakan protokol tidak perlu memiliki library protokol itu sendiri karena sudah disediakan oleh sistem operasi. Kedua, kita bisa mengintegrasikan si protokol itu langsung ke aplikasi perangkat lunak. Jadi di sini kita mengembangkan perangkat lunak dengan mengkodekan si protokolnya itu langsung ke dalam aplikasinya. Di sini kita bisa membuat aplikasinya itu protokolnya itu sebagai library dari perangkat lunak atau kelas dari perangkat lunak secara langsung. Nah, yang terakhir, kita bisa membuat penggunaan lingkungan eksekusi khusus. Ini sebenarnya agak mirip dengan integrasi sistem operasi, tetapi bedanya adalah si protokol ini punya lingkungan operasi tersendiri. Nah, lingkungan operasi ini berbentuk suatu kernel yang diinjekkan ke dalam sistem operasi. Nah, pilihan ketiga ini akan sangat jarang dilakukan karena akan lebih mudah kalau kita menggunakan yang pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, kita juga harus membahas bagaimana kita bisa memetakan si fungsi-fungsi dalam spesifikasi protokol itu ke dalam bahasa pemrograman. Di sini kita bisa menggunakan 2 model, yaitu model server dan model activity. Nah, model server di sini bukan berarti mengacu pada penggunaan server seperti web server ya, tetapi dalam artian melayani, dalam bentuk layanan. Jadi kita akan melihat layanan apa yang dibuat dan kita akan menerapkannya berdasarkan arsitektur layanan tersebut.
Jadi kalau kita menggunakan model layanan, kita akan menggunakan state diagram secara langsung. Jadi si kode-kodenya itu kita akan buat mirip dengan state diagramnya. Jadi satu state diagram itu akan dibuat menjadi katakanlah satu prosedur atau satu fungsi sendiri di dalam bahasa pemrograman. Contoh, kalau kita implementasikan di Java. Java itu kan setiap kelas punya Java itu punya kelas. Kita bisa anggap bahwa state diagram itu adalah satu kelas sendiri atau prosedur di dalam kelas. Sementara kalau activity thread, kita akan melihat bagaimana jalur eksekusi dari si protokol tersebut dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita ingat lagi, kita kemarin melakukan reachability analysis atau analisis keterjangkauannya. Di situ kita punya graph yang menjelaskan bagaimana runtutan state itu dijalankan. Nah, gambar graph itu bisa kita gunakan untuk merancang implementasi kita, di mana setiap state di dalam situ kita kerjakan menjadi satu prosedur, dan kita merancang berdasarkan alur eksekusi prosedur tersebut. Nah, itu yang kalau kita lihat dari implementasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengujian protokol. Kita tidak akan terbahas terlalu banyak pengujian di sini, tapi kita akan melihat bagaimana protokol itu bisa diuji, karena sekali lagi protokol agak sedikit berbeda dengan perangkat lunak, karena dia tidak bisa dianggap sebagai satu perangkat lunak penuh. Nah, tujuan dari pengujian protokol adalah mengecek apakah implementasi protokol atau coding yang sudah kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan dari spesifikasi protokol yang sudah kita kembangkan. Nah, untuk menguji hal ini, protokol itu harus menjalani serangkaian tes atau serangkaian pengujian. Pertama adalah debugging. Hal ini umum untuk pengujian perangkat lunak. Kemudian ada conformance test, interoperability test, dan complementary test. Kita akan bahas satu-satu mengenai tes tersebut. Pertama adalah debugging. Proses debugging merupakan suatu proses untuk menemukan bug dalam kode yang mengimplementasikan protokol. Bug ini bisa jadi adalah suatu kesalahan dalam logika atau ketidaksesuaian library dengan sistem operasi. Yang kalau kita lihat mungkin katakanlah kalau kita menggunakan NetBeans ya, tidak akan terlihat errornya sebagai garis merah di bawah kode. Tapi pada saat kita jalankan si programnya, dia akan memunculkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, proses pengujian debugging pada intinya adalah pengujian white box, di mana kita menguji setiap prosedur yang ada, input-outputnya, dan juga rangkaian eksekusi dari prosedur-prosedur tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak. Nah, Anda mungkin sudah mempelajari pengujian white box lebih dalam di kuliah pengujian perangkat lunak, jadi saya tidak akan membahas hal tersebut lebih dalam. Nah, selanjutnya, conformance test. Jadi pengujian conformance ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah fungsi yang diharapkan dari protokol itu sudah diterapkan dan diimplementasikan dengan baik. Jadi conformance test ini kalau di dalam perangkat lunak biasa itu yang kita sebut sebagai pengujian fungsional. Nah, tentu saja kalau dengan pengujian fungsional kita akan lebih mudah menggunakan black box testing, meskipun dengan menggunakan white box testing juga bisa. Tapi pada umumnya kita akan menggunakan black box, karena kita hanya ingin melihat kalau misalnya protokol berjalan, kita berikan satu input, apakah dia mengeluarkan input yang kita harapkan. Jadi nanti setiap fungsi yang ada di dalam protokol itu harus dicek kesesuaiannya antara implementasi dengan spesifikasi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Sekali lagi, karena black box testing mungkin sudah kalian pelajari di dalam kuliah pengujian perangkat lunak, maka kita tidak akan bahas lebih lanjut di kuliah ini. Nah, pengujian selanjutnya adalah interoperability test. Di interoperability test ini kita harus menguji apakah dua implementasi protokol kita itu bisa saling berkomunikasi. Baik implementasi itu dalam satu sistem target yang sama atau sistem target yang berbeda, terutama untuk sistem target yang berbeda.
Jadi misalnya kita punya dua implementasi yang melambangkan ada katakanlah client server dalam si protokol tersebut. Kita harus memastikan bahwa si protokol tersebut memang bisa berjalan antara dua implementasi itu bisa berkomunikasi sesuai dengan protokol yang sudah kita kembangkan. Nah, ini dilakukan dengan menjalankan kedua implementasi tersebut dalam suatu kondisi jaringan. Jadi kita siapkan dua mesin yang berbeda. Setiap mesin akan memiliki satu implementasi yang berbeda dan kita jalankan dan kita akan lihat apakah protokol berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pada hakikatnya interoperability test ini agak mirip dengan whiteboard based testing atau black box testing. Hanya saja yang membedakan adalah ini dijalankan dengan dua implementasi protokol tersebut atau dua software yang berada di dalam kondisi jaringan untuk menyimulasikan kemampuan interoperability mereka. Nah, yang terakhir adalah complementary test. Nah, complementary test merupakan pengujian-pengujian yang dilakukan untuk menguji sifat atau kinerja protokol yang belum bisa diuji oleh tadi 3 pengujian sebelumnya. Nah, complementary test sendiri terdiri atas dua jenis pengujian, yaitu performance test dan robustness test. Performance test itu menguji kinerja protokol terkait spesifikasi non-fungsional, seperti misalnya waktu eksekusi, kemudian waktu respon, timeout period, kemudian mungkin latensi, dan yang lain-lain. Itu kita akan tes di dalam menggunakan performance test. Sementara robustness test ini adalah menguji keandalan si implementasi kita terhadap kemungkinan error yang terjadi. Kita mungkin sudah membahas di pertemuan sebelumnya mengenai satu sifat umum yang terkait kinerja protokol, yaitu kemampuan untuk melakukan recovery dari error. Nah, robustness test ini akan menguji hal tersebut. Kalau misalnya si protokol akan mendapatkan suatu error dari misalnya kesalahan input, bisa tidak si protokol ini kembali lagi ke kondisi yang dimana dia bisa bekerja normal lagi. Jadi tidak crash, tidak mati, tetapi dia akan lari ke suatu state dan dari situ dia bisa melanjutkan kinerja protokolnya lagi. Jadi itulah yang akan kita bahas mengenai implementasi dan pengujian. Dan saat ini Anda harusnya sudah memiliki pemahaman mengenai bagaimana protokol itu dikembangkan. Untuk minggu depan, kita akan mulai membahas protokol-protokol yang ada di dunia nyata. Kita akan membahas protokol ini untuk melihat bagaimana si protokol itu dibuat untuk memenuhi fungsi-fungsi yang sudah kita bahas selama ini, dan bagaimana protokol itu dikembangkan dengan kesederhanaan yang maksimal. Jadi kalau bisa kita anggap usahanya kecil tetapi hasilnya besar. Tetapi kita juga akan melihat dari protokol-protokol tersebut, kita akan melihat bahwa ada kelemahan-kelemahan yang baru ditemukan setelah protokol itu diimplementasikan. Maksudnya digunakan di dunia nyata. Pada saat pengembangan hal itu belum ditemukan. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.